salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saya mengajak pada malam ini untuk merenungkan tema kesetiaan Bunda Maria menjadi Ibu Tuhan. Saya ingin menghadirkan dalam malam ini dua pribadi wanita. Ibu Maria, Ibu Yesus, dan Ibu Teresa dari Kalkuta. Mari kita lihat Ibu Maria, kualitas hidupnya. Ia seorang wanita, dan ia seorang yang sejak kecil sudah disiapkan oleh Allah. Bahkan kemarin kita merayakan Ibu Maria yang dikandung tanpa noda. Itu iman gereja. Kita mengamini Ibu Maria, gereja mengamininya, Allah telah menyiapkan Ibu Maria menjadi Ibu Tuhan. Maka sejak awal ia sudah disiapkan menjadi manusia yang dikandung tanpa noda. Karena ia pun juga akan mengandung Yesus, Putra Allah dari Roh Kudus. Dalam diri Ibu Maria, kita melihat bagaimana karya Allah sudah disiapkan jauh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita lihat bagaimana Yesus di saat disalib. Yang ada di sana adalah Ibu Maria. Ketika Yesus belum lahir, Ibu Maria sudah disiapkan menjadi ibunya. Dan ketika Yesus diwartakan oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung Roh Kudus, dari Roh Kudus Putra Allah, dan ia menjawab iya. Ibu Maria sejak dari awal adalah manusia yang menjadi pribadi yang mengatakan ya untuk Tuhan. Saya boleh mengatakan ia adalah manusia yang menjadi model bahwa ketika Tuhan menghendaki, kita juga diundang untuk menjawab ya. Satu hal yang penting di dalam konteks Ibu Maria, ia dipilih oleh Tuhan dan ia menjawab ya. Kata ya ini adalah kata seorang yang tahu Tuhan itu memanggil dia. Seorang yang sudah sejak dari dalam perkembangan hidupnya, tentu dia lahir dari Santa Ana dan Santo Yoakim. Ia sejak kecil hidup di dalam konteks umat Israel yang kecil, ya, Nawawim namanya.
Nawamim adalah suatu kelompok kecil dalam bahasa Israel yang menantikan kedatangan Tuhan. Dan Ibu Maria lahir dalam konteks itu. Maka bagi dia, Allah itu bukan jauh ya. Allah itu yang dinantikan. Kita juga sedang menantikan kehadiran Tuhan dalam masa Advent ini. Yang mau saya katakan demikian, Bapak Ibu. Ibu Maria itu adalah manusia yang seperti kita ini manusia, yang mengenal Allah, seperti kita juga mengenal Allah, dan yang dipanggil oleh Allah dan menjawab iya, juga kita sama. Kita disentuh oleh Roh Kudus untuk beriman dan kita menjawab iya. Kalau tidak, kita malah minder di sini. Kalau tidak, kita tidak pernah memberi hati kita untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya, di manakah kualitas Ibu Maria yang juga perlu kita dalami dalam hidup kita? Kualitas hidup Ibu Maria sebagai Ibu Tuhan di mana? Tentu kita tidak dipanggil sebagai Ibu Tuhan. Kita tidak dipanggil sebagai seorang yang seperti dalam perjuangan Ibu Maria sampai di kayu salib. Ya. Tentu panggilannya Ibu Maria itu, ya itulah Ibu Maria. Dia sebagai Ibu Tuhan sampai di kayu salib, dia setia sebagai Ibu Tuhan. Dia tidak lari, dia tidak menolak, dia tidak meratapi, tapi dia menjalani. Ketika ia menjawab ya, sampai akhir, ya, akulah ibunya. Ya, akulah kandung ia. Maka, Bapak Ibu, saya mengambil fotonya Ibu Maria dalam konteks Santa Perawan Maria yang berduka cita. Ini kita sedang dalam masa juga berdoa dalam konteks dunia yang menderita ya saat ini ya dengan COVID dan semuanya. Ada juga yang namanya doa 7 duka cita Maria. Doa Rosario 7 duka cita Maria. Nah, kebetulan saya sekarang ini sedang mendampingi kerabat kerja Ibu Teresa dari Kalkuta. Lalu saya mengajak mereka setiap hari mendoakan Rosario 7 duka cita Maria. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat di manakah kualitas hidup Ibu Maria yang juga kita dipanggil untuk mengalaminya. Tentu saya tidak pernah bisa membayangkan Ibu Maria seperti apa ya Bapak Ibu ya, karena saya belum pernah bertemu Ibu Maria. Saya belum pernah membayangkan kesetiaannya seperti apa, karena saya juga dan kita semua juga tidak mengalami Ibu Maria yang kita lihat secara kasat mata. Maka untuk mencoba menyelami Ibu Maria, saya mengambil sosok Ibu Teresa. Karena kualitas Ibu Teresa dari Kalkuta, persis itulah yang saya amini sebagai kualitas Ibu Maria sebagai Bunda Yesus. Saya ingin mencoba melihat kualitas Ibu Maria sebagai Bunda Yesus, khususnya dalam kesetiaannya. Dari awal ketika ia menjawab iya kepada malaikat Gabriel, iya saya hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, dan ianya itu juga sampai akhir di kayu salib, tapi kini bukan dari dia yang mengatakan ya, tetapi dari Yesus. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Dan itulah yang diafirmasi, yang dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yohanes mewakili kita semua, umat beriman. Dan Yesus mengatakan, inilah ibumu. Ibu ini yang mengandung aku. Ibu ini yang setia menemani aku. Ibu ini yang mendampingi aku sebagai seorang anak kecil, remaja, dan berkembang. Ibu ini yang selalu menuntun aku menjadi
aku sebagai yang diutus oleh Allah Bapa. Dan ibu inilah juga yang menguatkan aku di kayu salib. Maka Yesus dalam arti itu sebagai anak Bunda Maria, dia sangat devotif kepada Ibu Maria juga. Maka devosinya dia, Tuhan Yesus di kayu salib, ia nyatakan kepada Yohanes, anak inilah ibumu, ibu inilah anak-anak. Yesus mengatakan dengan tegas dan jelas, ibu adalah ibu dari semua orang yang aku ingin dan aku perjuangkan diselamatkan dari kuasa maut dan kuasa dosa. Maka disitulah sebenarnya Ibu Maria itu menjadi ibu yang dalam arti tertentu berduka cita. Karena apa? Ia selalu mengalami setiap duka putranya dalam perjalanan hidupnya sampai di kayu salib. Dan ia setia di situ. Mari kita coba lihat dalam konteks Ibu Teresa dari Kalkuta. Maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak mencoba menyelami kesetiaan Bunda Maria sebagai Ibu Yesus dalam kualitas hidup dari Ibu Teresa dari Kalkuta. Yang pertama, Ibu Teresa dari Kalkuta adalah juga seorang wanita yang sejak kecil ia tersentuh oleh Yesus. Hidupnya diubah oleh Yesus. Hidupnya diubah dalam arti berkembang secara lebih luas. Maka di sini saya lebih senang menggunakan kata bukan perubahan secara fisik ya. Jadi dari kecil menjadi besar, dari tidak tahu apa-apa lalu menjadi pintar, bukan. Yang saya sebut di sini adalah suatu perkembangan. Perkembangan seorang Teresa kecil dalam prosesnya menjadi Teresa yang remaja, ia semakin hari semakin mencintai Yesus. Ibu Maria ketika mengandung Yesus juga masih muda. Dan setelah ia mengalami berbagai macam pengalaman duka karena perutusan dari Tuhan Yesus sebagai ibunya, maka ia menemukan banyak hal bagaimana imannya pada Allah terus berkembang dalam dirinya sebagai Ibu Yesus. Sama halnya Ibu Teresa, hidupnya semakin berkembang setelah ia mengalami yang namanya cintanya pada Tuhan Yesus. Di sini saya menulis dari buku Come Be My Light, buku terkenal pengakuannya Ibu Teresa dari Kalkuta. Cinta yang mendalam kepada Tuhan dan sesama yang tersingkirkan dan tersakiti, itulah yang semakin membuat ia mencintai Yesus secara unik. I want to love him as he has never been loved before. Saya ingin mencintai Yesus lebih daripada seperti yang sebelumnya Yesus dicintai. Yaitu dengan cinta yang lembut, personal, dan sangat intim. Dan bahkan pada usia 3 tahun, dia sudah mempunyai devosi pada hati kudus Yesus. Dan devosi itu terus ia lakukan. Dan semakin bersama Yesus, setia bersama Yesus, hidupnya terus berkembang sebagai pribadi yang beriman. Sampai ia mengatakan, aku berjanji tidak akan pernah meninggalkan Tuhan untuk apapun yang Tuhan kehendaki. Dan inilah kesetiaan yang muncul dan berkembang dari imannya pada Yesus. Kiranya inilah yang bisa kita temukan dalam Ibu Maria. Ibu Maria sebagai Ibu Yesus, semakin ia masuk dalam relasi yang sangat personal, yang sangat lembut, yang sangat intim dalam cintanya pada Yesus, ia semakin menemukan hidupnya adalah Yesus. Maka dari lahir, Yesus lahir sampai ia disalib, Ibu Maria ada di sana.
Bunda Teresa, Ibu Teresa dari Kalkuta juga sama. Ketika hatinya tersentuh dan sungguh mengalami yang namanya transformasi, yaitu perkembangan yang luar biasa, ia sampai mengatakan dalam hidupnya, "Aku ingin memuaskan dahaga Yesus." Ibu Teresa menemukan dalam hidupnya panggilan pada tanggal 10 September 1946, sekalipun dia sudah masuk biara Loreto, yaitu di salah satu biara di Irlandia, lalu kemudian dia diutus ke India, dan selama dia tinggal di India setelah 14 tahun, ia mendapatkan yang namanya panggilan dalam panggilan. Karena cintanya pada Tuhan, akhirnya ia meninggalkan biara Loreto untuk menjadi seorang yang masuk dalam kegelapan dunia, yaitu kegelapan Kalkuta, untuk menyentuh orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang terisolir, orang-orang yang terbuang, atau orang-orang yang miskin, yang sungguh-sungguh kehilangan segala-galanya. Ia kunjungi, ia sentuh, ia bawa, ia bersihkan, sampai akhirnya mereka mengalami Tuhan. Maka bagi Ibu Teresa dari Kalkuta, memuaskan dahaga Yesus adalah sama dengan cintanya yang mendalam pada orang-orang miskin. Dan cintanya itu membuat Ibu Teresa terus masuk dalam kegelapan, mengganti kegelapan dengan cintanya pada Tuhan, dengan membawa orang miskin terlantar disentuh dan dihidupi oleh Ibu Teresa. Inilah Ibu Maria juga. Ibu Maria juga mendampingi para murid, mendampingi semua yang ada di sekitar Yesus. Dengan apa? Ia ingin setiap orang mengenal putranya lewat hidupnya. Karena mengenal Yesus, itulah yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan batin untuk berkembang. Yang kedua, Ibu Teresa dalam perjalanannya, ia selalu mengalami yang namanya berjumpa dengan kegelapan dunia. Itulah yang ia alami sebagai mistik, yaitu setiap penderitaan Yesus yang tersalib, setiap ia melihat Yesus yang tersalib, memampukan dia masuk ke dalam misteri kasih pada orang-orang tersingkir yang ia jumpai dalam hidup dan pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk yang poin kedua ini izinkan saya menyajikan satu video ya. Saya sudah menyiapkan satu. Mari kita melihat bagaimana Ibu Teresa dalam hidupnya masuk dalam kegelapan membawa orang kepada Yesus. A few months ago, we went out in Calcutta and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the dying. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her. And I did for her all that my love could do. And I put her in bed. She took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, thank you, as she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. And for 1 second, I reflected on looking at her, and I said, what would I have done if I was she? And my answer was, I would have tried to draw some attention to myself. I would have said I'm hungry or I'm cold or I'm dying. But she was so great. She was so beautiful in her giving. The poor are great people. They give us much more than we give to them. We must love them not by feeling pity for them. We must love them because it is Jesus in the distressing disguise of the poor
They are our brothers and sisters. They are our own people. Those lepers, those dying, those hungry, those naked, they are Jesus. That is why I say that our sisters and brothers, the missionaries of charity, are not social workers. They are contemplatives right in the heart of the world. They want to feel that freedom of poverty that comes of choice. We want to know, to understand the poor, we must know what is poverty. And that's why I call it freedom of poverty. We are free to love God, to love Jesus with undivided love, and to love our poor with undivided love. Bapak Ibu, kita sudah melihat bagaimana Ibu Teresa dari Kalkuta menjadi inspirasi bagi banyak orang tak terhitung jumlahnya saat ini, baik itu yang menjadi anggota dari Missionary of Charity, yaitu MC, Sister, Suster, Bruder, ada imam juga di sana, lalu para volunteer, lalu semua yang terinspirasi oleh hidup Ibu Teresa, ambil bagian di dalam yang namanya masuk dalam kegelapan, mengganti kegelapan itu dengan pengalaman cinta akan Tuhan, dengan menyentuh mereka dan membuat mereka mengalami yang namanya kasih Allah. Dan itulah peranan dari semua orang beriman, yaitu ambil bagian di dalam perutusan Tuhan Yesus, menjadi anaknya dan setia. Sebagaimana Ibu Maria, Bunda Yesus setia menjadi Ibu Yesus. Maka di sini saya ingin mencoba melihat lagi pada bagian ketiga. The greater the pain and the darker the darkness, the sweeter will be my smile at God. Ini ya. Semakin pedih ya yang kita alami untuk Tuhan, semakin gelap yang saya hadapi, semakin saya akan tersenyum kalau aku dapat membawa seorang demi seorang kepada Tuhan. Jadi kegembiraan cinta pada Tuhan yang berasal dari kegembiraan berbagi dalam hidup dan penderitaan Yesus, itulah yang menjadi energi setia Ibu Maria, Bunda Yesus, Ibu Teresa dari Kalkuta, dan semua orang beriman dimanapun berada. Kegembiraan untuk ambil bagian dalam penderitaan Yesus dalam arti apa? Dalam setiap hidup kita, sekalipun kita mengalami yang namanya kegelapan dalam hidup ini, sekalipun kita juga jatuh dalam dosa, sekalipun kita itu orang-orang yang lemah, tetapi kita tidak lagi berhenti pada yang namanya perjuangan bebas dari, tapi kita ingin menjadi orang yang merdeka untuk Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kedua wanita ini saling bertemu. Ibu Teresa mengalami tiga penampakan daripada Ibu Maria. Penampakan pertama. Because how can we love God whom we don't see? Penampakan pertama adalah Because how can we love God? ia diminta oleh Ibu Maria. Because how can we love God whom we... Sebentar, ini ada ini ya soalnya. Sebentar.
Jadi Bunda Maria itu diminta oleh Ibu Maria, Bunda Teresa diminta oleh Ibu Maria untuk melayani mereka. Mereka adalah orang-orang yang tersingkir, tertindas, datang kepada Yesus. Lalu dia meminta untuk selalu berdoa rosario sekeluarga. Maka di sini digambarkan bagaimana Ibu Teresa juga mendapatkan perutusan dari Ibu Maria. Berdoalah terus melalui diriku. Berdoalah rosario untuk banyak orang untuk datang kepada Yesus. Lalu yang kedua, penampakan yang kedua adalah Ibu Maria mengatakan kepada Ibu Teresa, aku telah memintamu. Mereka telah memintamu dan iya, bundaku telah memintamu. Akankah engkau menolak melakukannya untukku, untuk melayani mereka, untuk membawa mereka kepadaku? Jadi di sini Ibu Maria dengan memegang Ibu Teresa di hadapan Yesus yang tersalib. Ia meneguhkan Ibu Teresa dari Kalkuta. Yesus meminta kamu. Seperti halnya, inilah ibuku, inilah anakku. Yesus telah meminta menjadi anaknya Ibu Maria yang setia untuk terus berdoa bagi keselamatan semua orang. Lalu penampakan yang ketiga, banyak orang datang kepada Bunda Teresa supaya mereka diantar kepada Yesus. Mereka berseru, datanglah, selamatkanlah kami, bawalah kami kepada Yesus. Kalau kita lihat bagaimana Ibu Teresa mempunyai devosi yang sangat kuat kepada Yesus, itu juga artinya sama, dia punya devosi yang kuat kepada ibunya. Dan ia belajar dari Ibu Maria, Bunda Yesus, kesetiaan untuk tetap hidup bagi Yesus. Maka di sini Bapak Ibu, saya ingin menawarkan dua hal tentang kebebasan. Yang satu bebas dari, yang kedua adalah bebas untuk. Ketika kita masih bergulat tentang bebas dari, itu berarti kita masih berpikir tentang diri kita. Bebas dari apa? Dari belenggu dosa. Bebas dari apa? Dari kekhawatiran, ketakutan. Banyak tema-tema kita dalam hidup ini masih bertumpu pada soal bebas dari. Ya itulah kita manusia ya Bapak Ibu ya. Artinya kita tahu setiap orang itu membutuhkan yang namanya baik makan, minum, teman, sahabat, pekerjaan semuanya. Kita membutuhkan itu untuk hidup. Tetapi ketika kita hanya berhenti pada kebutuhan manusia, maka kita masih berjuang di dalam konteks bebas dari. Bebas dari itu artinya apa? Meskipun kita tuh sudah setiap hari cukup gitu ya, kita masih merasa nggak cukup. Kita masih merasa kurang. Dan itulah yang saya sebut kebebasan dari kodrat kita manusia. Kodrat kita manusia itu ya nggak pernah cukup. Kodrat kita manusia itu ya selalu ingin aman. Saya tanya pada Bapak Ibu di sini, apakah sudah bebas dari kalau besok saya bisa makan atau tidak? Pasti semua sudah mengatakan tidak khawatir ya. Tapi kalau saya tanya, adakah kekhawatiran tentang kesehatan? Adalah kekhawatiran tentang bagaimana kalau saya sudah menjadi tua? Ada kekhawatiran kalau saya nanti tua lalu sendirian dan bagaimana? Apakah ada itu kekhawatiran itu? Kiranya kita semua punya itu. Ibu Maria dan Ibu Teresa mengajak kita untuk setia sebagai orang beriman dengan apa? Kita belajar untuk setiap hari berkembang menjadi pribadi yang bebas untuk Tuhan.
Ketika kita kecil, kita ingin menjadi orang yang remaja yang punya banyak, punya ini, punya kemampuan ini. Ketika jadi remaja, kita ingin jadi orang dewasa yang nanti mendapat pekerjaan yang baik, mendapat jodoh yang baik. Semuanya kembali kepada diri kita. Tentu belum terlambat, tetapi tidak mudah. Kalau kita masih orientasinya pada diri kita butuh rahmat untuk bebas untuk. Intinya apa? Sebagai misalkan orang tua, sekalipun saya itu nanti akan kehilangan anak-anak, saya akan menikah, akan menjadi keluarga baru, saya bebas untuk mereka. Artinya berbagi hidup saya untuk mereka. Sama halnya kalau kita dipanggil untuk menjadi rasul-rasul di paroki misalkan ya, menjadi petugas gereja atau pelayan ini, pelayan itu, sungguhkah kita sudah memikirkan bahwa ini untuk Tuhan? Bukan untuk kebutuhan saya, butuh teman. Bukan saya butuh ini, butuh itu. Untuk Tuhan. Saya menjadi seorang prodiakon, saya berdoa untuk ini, untuk Tuhan. Dan inilah yang disebut panggilan. Seperti Ibu Maria sebagai Bunda Yesus, seperti Ibu Teresa sebagai seorang yang datang untuk Tuhan, menyentuh orang-orang miskin. Ibu Teresa selalu mengatakan, kita ini bukan pekerja sosial. Kita ini datang kepada mereka bukan karena belas kasih atau rasa ibah, tidak. Karena sentuhan cinta pada Tuhanlah aku datang untuk mereka, untuk menyentuh mereka. Maka Ibu Teresa selalu berdoa. Doa buat dia adalah suatu perjumpaan intim dengan Tuhan yang meneguhkan lagi. Tuhan, sekalipun aku mengalami kegelapan, yang aku temukan kesusahan dan penderitaan dunia, tapi sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkan Engkau. Dan itulah kesetiaan Ibu Teresa dari Kalkuta dan juga Ibu Maria sampai di kayu salib. Bagi Ibu Teresa, doa itu seperti apa? Doa bukanlah untuk meminta. Doa adalah menaruh diri di dalam tangan Tuhan pada kehendaknya. Doa itu adalah mendengarkan suaranya dalam lubuk hati kita terdalam. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ketika kita dalam keadaan yang tenang, tidak diganggu oleh macam-macam, itulah suasana yang membantu kita untuk bisa mendengarkan. Tetapi hidup kita kan nggak selalu seperti itu ya. Hidup ini kan bukan retret sepanjang masa ya. Hidup ini adalah perjuangan. Kita hidup di tengah-tengah dunia dengan segala hiruk pikuknya. Termasuk pada zaman sekarang ini, 2 tahun ini kita hidup di dalam konteks penderitaan yang banyak orang yang merasa hidupnya terkengkang karena COVID ya. Tapi disitulah kita dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan dalam lubuk hati kita. Maka di sini seperti Ibu Teresa dari Kalkuta, kita doa untuk menaruh diri kita di hadapan Allah. Tuhan, berkatalah padaku. Berdoa artinya apa? Kita mohon supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Itu doa yang sungguh kita butuhkan selalu. Tidak meninggalkan Tuhan untuk apa? Untuk banyak hal dan untuk apapun. Kita tetap hadir di hadapannya. Maka di sini bagi Ibu Teresa, bila kita berdoa, maka kita percaya. Bila kita percaya, maka kita mencinta. Dan bila kita mencinta, kita melayani. Salah satu kekhasan dari seorang Kristiani, tentu juga semuanya sama ya, tapi saya ingin mengatakan dengan jelas, seorang Kristiani yang mengikuti Yesus dengan melihat teladan dari Ibu Maria dan para kudus lainnya, salah satu kekhasannya apa? Selalu bebas untuk Tuhan dalam bentuk memberikan waktu, pikiran, tenaga, apapun bagi kebaikan orang berjumpa dengan Tuhan. Kiranya ini yang mau saya akhiri sebagai renungan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Kita bangga menjadi seorang Kristiani, bukan karena kita punya banyak teman. Kita bangga dengan sebagai anggota gereja, bukan karena gerejanya megah-megah. Kita bersyukur menjadi seorang yang mampu mengamini Yesus sebagai juru selamat, bukan karena kita butuh. Kita mencintai Tuhan, dan cinta itulah yang membuat kita tanpa kondisi selalu setia, tidak meninggalkan Tuhan, dan tidak membiarkan Yesus sendirian di kayu salib. Bagi Ibu Maria, kesetiaannya adalah hadir untuk Tuhan sampai Yesus di kayu salib dan wafat. Dan disitulah Ibu Maria menunjukkan kesetiaan cintanya. Cinta pada Tuhan adalah tidak meninggalkan Tuhan. Bagi Ibu Teresa dari Kalkuta, cintanya pada Tuhan adalah apa? Dia memuaskan dahaga Tuhan. Seperti halnya kita, Ibu Teresa hidup dalam dunia yang sama dengan kita. Tapi bagaimanapun, dia itu adalah manusia yang juga sama seperti kita. Tidak mudah untuk memahami dan mengalami Yesus yang bangkit. Karena yang ia temukan adalah penderitaan. Tetapi di situ ia menemukan misteri imannya pada Yesus dengan apa? Tidak meninggalkan Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan bagi Ibu Teresa adalah apa? Ia datang ke semua pelosok kegelapan yang ada di Kalkuta, dan bahkan hidupnya juga menembus batas dunia dengan menjadi inspirasi bagi banyak orang, menemukan orang yang tersingkir, yang terisolir, yang kesepian, untuk membawanya pada Yesus. Dan itulah makna dari kesetiaan Ibu Teresa dari Kalkuta. Tidak meninggalkan Tuhan artinya membawa satu orang untuk datang pada Yesus, dan itulah yang mengurangi dahaga Yesus. Dalam konteks kerabat kerja Ibu Teresa dari Kalkuta ada yang namanya I Trust Movement, gerakan memuaskan dahaga Tuhan. Dan itu yang sedang saya dampingi juga. Setiap Jumat ada renungan yang juga saya bawakan. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik bisa saya sharekan, termasuk Jumat besok ini. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kesetiaan Ibu Maria sebagai Ibu Tuhan nyata dalam cintanya yang mendalam pada Yesus dan nyata dalam kehadirannya untuk Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Regina. Bu Minar masih mute itu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih banyak Pastor. Sama-sama. Untuk renungan yang begitu mendalam pada malam hari ini. Ya, memang dalam seminggu ini kami sangat banyak mendengarkan tentang Bunda Maria. Tetapi baru kali ini dikaitkan dengan Ibu Teresa dari Kalkuta. Kalau kemarin-kemarin tokoh Advent dikaitkan dengan Yohanes Pembaptis, Pastor. Tetapi sungguh sangat indah renungan dan pengajaran yang Pastor sampaikan kepada kami malam hari ini. Bahwa satu hal, Bunda Maria datang untuk mendampingi Yesus sampai di kayu salib. Inilah yang menjadi model, inilah yang menjadi teladan dari Bunda Teresa dari Kalkuta. Dan satu hal lagi, kami sebenarnya sungguh sangat ingin untuk mendengarkan lebih dalam lagi tentang apa itu gerakan memuaskan dahaga Tuhan, Pastor. Mudah-mudahan dalam waktu mendatang kami boleh mendengarkan ini secara lebih rinci lagi dari Bapak Pastor. Malam hari ini kami akan membuka sesi tanya jawab karena renungan ini sungguh padat, hening, dan sangat mendalam.
pasti pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan oleh para bapak dan ibu. Tetapi Pastor, sebelum ada yang memulai bertanya, kami ingin Pastor sedikit sharing kepada kami tentang bagaimana pelayanan Pastor di Jepang. Oh, Iya Pastor, karena kami ada juga mendengar dari Pastor apa itu pelayanan beliau di Bangladesh, supaya untuk memperkaya pengetahuan dan iman kami Pastor. Silakan Pastor untuk waktu. baik Ibu. Saya memang sudah punya beberapa artikel ya. Nah, karena Ibu sudah tanya itu, saya tunjukkan satu artikel. Jadi saya di Jepang 16 tahun, lalu saya sendiri memang background saya adalah di counseling, background saya adalah clinical therapy, maka saya banyak mendampingi umat umum ya di Tokyo, di Osaka juga. Pada pendekatan kata saya itu selain sebagai pastor pembantu, tapi juga mempunyai yang namanya center untuk pendampingan counseling. Tapi saya ingin bercerita pada bagian terakhir saja, sebelum saya pulang ke Indonesia, tahun 2010. Saya kembali tahun 2009 akhir, saya 94 saya dikirim ke sana sebagai frater, lalu teologi di sana dengan dalam bahasa Jepang semuanya. Sebelum saya pulang, saya 6 bulan ada di Nagasaki, Bapak Ibu. Dan ini juga pengalaman yang sangat besar buat saya, karena di Nagasaki saya mengalami yang namanya perjumpaan dengan umat Jepang yang dilarang beribadat selama lebih dari hampir 300 tahun. Jadi itu pada zamannya, kalau pernah dengar nama-nama ini ya, Hideyoshi Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, itu kan shogun-shogun yang melarang ya. Nah, saya menunjukkan satu artikel di sini supaya Bapak Ibu juga punya. Nanti kalau tertarik bisa ikut ziarah juga ke Jepang. Jadi di sini saya ini ada namanya Gereja Nagasaki ya. Ini ada tempat mereka bersembunyi ya untuk berdoa Bapak Ibu, luar biasa. Jadi kalau saya ingat ini waktu saya di sana, saya sudah mengunjungi semuanya ini. Di Jepang itu ada situs-situs di Pulau Nagasaki ya. Itu Nagasaki itu daerah Kyushu, Pulau Kyushu di selatan. Pulau kecil Bapak Ibu. Dan di seberangnya ada Kepulauan Goto. Goto juga kecil ya. Tapi di sini itu ada 137 gereja. Nah, mengapa ada 137 gereja pada tempat yang kecil ya? Jadi di sini ini saya tunjukkan satu istilahnya ya. Jadi pada tahun 1549 ketika Xavier datang, dan setelah datang 3 tahun Pak Xavier membaptis 500 orang, dan dalam perjalanannya sampai 1589, jadi 40 tahun setelah Xavier datang, umat Kristiani di Jepang itu berkembang pesat dari jumlah ya. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu itu populasi Jepang itu kan belum banyak ya. Nah, tapi umat Kristiani sudah mendapatkan 40% dari populasi Jepang adalah umat Katolik. Tahun 1549 sampai dengan 1589. Akhirnya mereka itu para shogun ya, itu khawatir kalau nanti umat Katolik berkembang nanti akan mengambil alih ya peranan. Maka mereka mulai melarang. Jadi Hideyoshi itu, Hideyoshi itu ini anunya silsilahnya. 1599 itu pelarangan yang paling ketat. Sejak itu sampai 1865. Nah, Bapak Ibu bisa lihat urutannya ya. Di situ ada fumie, lalu ada juga penyiksaan, mereka dibalik ya, disayat anunya, lehernya, dan ada film Silence ya. Nanti kalau tertarik bisa saya kirimkan tuh, saya punya cuplikannya. Pendek kata sampai tahun 1865 umat Jepang itu dilarang, tapi mereka tidak pernah berhenti untuk berdoa. Maka tadi ada pulau kecil ya, ada salibnya itu, mereka naik perahu untuk berdoa.
mereka doa Bapa Kami, doa Rosario, itu yang menjadi pegangan mereka. Karena selama 300 tahun tidak ada imam, dilarang. Nah, tahun 1867 ditemukan persembunyian besar di Urakami. Itu adalah sekarang tempat gereja di mana di Nagasaki yang pernah kena bom Nagasaki. Dan gereja itu di situ ada banyak orang yang keluar bersembunyi selama 300 tahun. Bayangkan, selama 300 tahun mereka turun-temurun bersembunyi, berdoa, rosario, Bapa Kami, dan misa tanpa imam. Ini menarik. Di antara umat itu ada yang berperan sebagai yang membaptis, ada yang berperan sebagai katekumen, katekis maksud saya. Ada yang berperan sebagai ini, istilahnya kayak uskup gitu ya, jadi yang pemimpin darah umat ya. Tapi mereka bersembunyi. Nah, bagaimana mereka merayakan imannya? Mereka merayakannya dengan memakai baju Shinto, memakai baju Buddha. Jadi tampak luarnya mereka adalah seorang Buddhis, seorang Shinto, tetapi mereka merayakan doa-doa yang diajarkan oleh para misionaris selama hampir 300 tahun. Nah, di tempat rumah itu ada yang namanya, jadi ini istilahnya ya, jadi zaman itu disebut Kakure Kristen. Kakure Kristen itu adalah, Sempuku Kristen, itu adalah mereka yang bersembunyi supaya tidak ditangkap. Tapi setelah pembebasan, ya mereka akhirnya ada beberapa yang banyak yang jadi Katolik, tapi banyak juga yang tidak mau. Karena apa? Mereka sudah terputus dengan tradisi gereja Katolik. Tapi yang menarik, Bapak Ibu, di kelompok Kakure Kristen itu namanya the hidden Christian ya, umat Kristen yang bersembunyi itu, ditemukan ada yang namanya gambar Yesus, gambar keluarga kudus, sampingnya ada Butsudang itu untuk Buddha, dari tempat penyimpanan abu, Kamidana itu untuk tempat penyimpanan benda-benda leluhur dari Shinto. Di satu rumah tuh ada yang namanya Kamidana, Butsudang, dan gambar Bunda Maria dan gambar keluarga kudus. Dan inilah yang ada sampai hari ini. Dan di Jepang ada 137 gereja yang dilindungi. Nah, mengapa ada sekian banyak gereja? Ini jangan penganiayanya. Ini saya loncat aja ya. Ini gereja-gerejanya. Gereja-gereja ini adalah gereja untuk mengenang bagaimana leluhur mereka bersembunyi di situ sampai ratusan tahun. Lalu setelah bebas 1865, akhirnya para keturunannya mendirikan gereja. Itu mereka masih yang dalam kaitan dengan Katolik ya. Dan luar biasa gerejanya, bagus-bagus. Dan saya salut dengan Jepang, karena apa? Di Eropa gereja dihancurkan. Di Perancis sekarang gereja dihancurkan, karena sudah nggak ada artinya. Banyak umat Perancis yang dulunya Katolik sudah merasa nggak perlu jadi gereja. Mereka kehilangan maknanya. Mereka kehilangan percaya pada Yesus. Tapi Bapak Ibu, di Jepang, sekalipun umat Jepang, tidak semua, mayoritas bukan Katolik, tapi mereka menghormati tempat-tempat doa. Nah, ini pengalaman saya yang sangat bagi saya ini sangat penting saya sharingkan. Jadi ketika orang mengalami Allah, yang terjadi adalah kedamaian. Ketika orang mengalami kedamaian, yang ada adalah orang mau berbagi untuk memelihara. Bukan dalam arti bahwa mereka adalah orang Shinto atau Buddha atau apa, enggak. Orang yang mengalami Allah, memakai baju Shinto, memakai baju Buddha, memakai baju Kristiani, pasti orang-orang itu mencintai sesamanya dan mencintai kehidupan. Tidak ada yang merusak. Pada zaman itu memang ada perusakan, tapi mereka adalah orang-orang yang karena politik ya, bukan orang beragama. Tapi mereka umat Kristen yang bersembunyi, mengenang semua perjuangan leluhurnya dengan mendirikan gereja. Dan Jepang memelihara gereja itu. Meskipun kosong Bapak Ibu ya, tetapi gereja itu menjadi simbol bagaimana umat di Jepang menghormati yang namanya kerohanian, hidup rohani. Ini sekarang di Jepang ada 16 keuskupan, dibagi 3 keuskupan agung. Keuskupan Agung Nagasaki yang paling pertama, Keuskupan Agung Osaka, dan Tokyo. Nagasaki itu sampai kepada daerah Kitakyushu ya, lalu Keuskupan Agung Osaka sampai Hiroshima, lalu
Tokyo sampai ke arah ke utara, dari Tokyo sampai ke arah utara itu ke Hokkaido ya. Demikian Bu Maria, tadi diminta sharing, saya kasih sharing yang kiranya ini buat saya sangat ingin saya bagikan juga sebagai bahwa umat Kristiani itu ketika menjadi seorang Kristiani, dia mencintai kehidupan. Dan itu turun-temurun. Dan Jepang sebagai saksi. Gereja Jepang adalah gereja yang dibangun dari penderitaan. Tetapi gereja Jepang menjadi tanda sekali orang beriman tidak akan meninggalkan Tuhan. Demikian Bu Mina. Terima kasih Pastor. Sungguh sangat indah sharingnya untuk kami malam hari ini. Tetapi karena waktunya telah mencapai Pastor, ada baiknya pertemuan ini kita tutup terlebih dahulu dengan doa penutup dan berkat Pastor. Sesudah itu baru ada ramah tamah. Dan Pastor jangan langsung lihat, kita mau ada foto bersama karena Bapak Pastor baru pertama kali hadir di tengah-tengah kami. Dan sebagai intensi doa pada malam hari ini, pertama untuk Bapak Chia Pit Siang yang telah dipanggil Tuhan, Bapak Hermanto Saleh Oni yang 20 tahun terbaring sakit, Pastor. Dan saat ini istrinya Eli Kasim sedang sakit juga. Juga untuk adik Michelle Natasha yang hari ini mengalami kemo pertama, Viane Avela, Liani, dan Loretta. Ini intensi doa selain berkat untuk kami Pastor yang hadir malam hari ini maupun yang tidak dapat hadir. Demikian Pastor. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, pertama-tama kami bersyukur kami boleh disatukan di dalam komunitas ini. Komunitas yang mencintai Bunda Maria. Dan komunitas yang digerakkan oleh cinta pada putranya. Dan disatukan oleh kerinduan untuk berdoa bagi teman-teman semua yang membutuhkan dukungan doa. Kami membawa semua yang dalam intensi tadi disebutkan. Sungguh ya Tuhan, berilah kepada mereka iman yang kuat, iman yang membawa mereka selalu menjadi orang yang bebas untuk Tuhan. Dalam sakitnya, dalam kesulitannya, dalam perjuangannya, jadikanlah kami semua orang yang bebas untuk Tuhan. Tentu kami juga manusia yang selalu berjuang untuk bebas dari segala macam ketakutan. Tapi buatlah kami sebagai orang yang beriman juga tetap selalu memperjuangkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kami sendiri. Tuhan, buatlah kami menjadi manusia-manusia yang selalu berbagi kehidupan bagi banyak orang yang masih terbelenggu oleh kekhawatiran, pengalaman dosa, keterpurukan, yang membuat mereka tidak dapat melihat Tuhan atau mengalami Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, buatlah kami juga menjadi seorang pribadi, seorang Kristiani yang sungguh terinspirasi oleh hidup Yesus sendiri, seperti Bunda Maria, Ibu Tuhan, sebagai Bunda Teresa, dan sebagai juga para kudus lainnya. Buatlah kami sebagai seorang Kristiani yang selalu melihat Engkau ya Yesus yang tersalib untuk keselamatan semua. Dengan perantaraan kekuatan ilahi-Mu dan dengan kuasa Roh-Mu, Tuhan, buatlah kami menjadi orang-orang yang siap diutus. Dan aku memberkati semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih Ibu. Mari